Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat semuanya. Mari saudara, kita di tengah minggu ini kita masuk di dalam persekutuan doa malam. Mari bersama kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Persekutuan doa malam pada hari ini kita mulai di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di sorga, malam hari ini kami berdoa menyerahkan untuk diri kami masing-masing Tuhan. Di tengah minggu ini kami kembali diberikan kesempatan untuk kami boleh masuk di dalam persekutuan doa malam. Kami mohon kepadamu Tuhan, firman-Mu yang nanti akan kami renungkan kiranya dapat memberikan kami kekuatan sekali lagi untuk kami boleh semakin mengenal Tuhan. Pujian-pujian yang kami naikkan, bahkan juga untuk pokok doa yang kami sampaikan nanti, kiranya itu semua dapat menjadi kekuatan iman bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Andaikan aku dermakan segala milikku, tapi hanyalah cintaku sanggup membahagiakan. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Pada malam hari ini kita akan merenungkan dari satu kebenaran firman Tuhan
yang saya ambil dari 1 Korintus pasal 13. Sebuah ayat yang sangat terkenal sekali yang disampaikan oleh Paulus bagi jemaat-jemaat di Korintus. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Terlebih dahulu, mari kita dengarkan Alkitab Suara yang saya ambil dari 1 Korintus pasal 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jemaat semuanya, tadi kita sudah mendengarkan Alkitab Suara yang terambil dari 1 Korintus pasal 13. Saya akan membacakan sekali lagi ayat 13 bagi kita semuanya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara, beberapa waktu tahun yang lalu ketika saya praktek pelayanan di sebuah gereja, saya mengenal ada seorang pemuda yang menurut saya punya karunia rohani yang begitu luar biasa dan jumlahnya sangat banyak sekali. Sebut saja anak ini namanya adalah Paul. Sebut saja demikian, ini bukan nama sebenarnya. Saudara, ketika saya melihat si pemuda yang bernama Paul ini, begitu melihat beberapa hari lamanya ketika saya praktek di dalam gereja tersebut, saya segera menyadari bahwa Paul pada saat itu yang masih kelas 3 SMA,
penuh sekali dengan yang namanya karunia-karunia rohani yang begitu luar biasa dan jumlahnya sangat banyak. Dia bisa main hampir segala macam alat musik. Gitar, wah dia paling jago kalau gitar. Piano, dia juga bisa main piano. Untuk mengiringi di ibadah umum, dia pun juga bisa. Dan sering kali selain dia main gitar, dia mengiringi piano di ibadah umum atau ketika ibadah pemuda pada saat itu. Dia bisa main drum, dia bisa main biola, meskipun tidak sejago gitar. Tetapi saya melihat hebat sekali anak ini. Selain karunia bermusik, dia pun juga cukup hebat ketika dia memimpin. Pada saat itu pun juga dia adalah ketua dari komisi pemuda yang dia layani. Wah, saudara sekalian, ketika dia memimpin atau mengambil keputusan, atau ketika dia memimpin mengajak anak-anak lainnya, pengurus-pengurus lainnya untuk melayani, saya melihat bahwa betul-betul dia punya karunia memimpin yang baik. Dia adalah seorang pemimpin yang baik. Dia pun juga dapat menggembalakan pengurus-pengurus maupun juga anggota-anggota pemuda pada saat itu. Saudara sekalian, begitu banyaknya pelayanan dia yang bisa dia lakukan sehingga membuat pembina pemuda pada saat itu sangat terbantu dengan keberadaan si Paul ini. Saudara sekalian, saya pun juga melihat, wah hebat sekali Paul ini. Saya pun juga berpikir kalau dia sekolah Alkitab, wah saya yakin dia ini menjadi seorang anak yang luar biasa dipakai oleh Tuhan ketika nanti sudah lulus sekolah Alkitab. Wah, saya berangan-angan demikian, Bapak Ibu jemaat sekalian. Saudara sekalian, ketika dia lulus SMA, dia pun juga akhirnya melanjutkan kuliah. Karena di dalam perkuliahan, apalagi di dalam tahun-tahun awal, betul-betul sangat sibuk dan menyita banyak waktu yang dipunyai oleh Paul. Sehingga ketika dia masuk di dalam kuliah tersebut, dia pun juga akhirnya kesulitan ketika membagi waktu antara kuliah, mengerjakan tugas dan tugas-tugas kelompok maupun juga pelayanan yang ada di gerejanya. Saudara, ketika beberapa bulan saya melihat Paul ini masuk di dalam perkuliahan, saya mendapati Paul ini agak menjadi orang yang agak berbeda ketika dia SMA dahulu. Ketika dia melayani, sekarang dia tidak bisa sabar ketika ada orang lain yang punya kesalahan. Misal masih intro, belum masuk lagu, tiba-tiba pemimpin pujiannya sudah nyanyi gitu. Dia pun juga akhirnya segera marah-marah. Kamu itulah, makanya perhatikan baik-baik, pakai telingamu sehingga tidak salah, diulang-ulang terus. Habis gini saya mau kerja kelompok, kamu betul-betul tidak bisa diandalkan. Wah, saudara sekalian, padahal dulu dia adalah orang yang sangat sabar, tetapi kali ini dia berbeda. Ketika mendapati orang-orang yang melakukan kesalahan atau yang tidak sesuai dengan keinginan hatinya, dia merespon langsung dengan dia marah, dia komplain, dan dia mengkritik orang itu di depan umum. Saudara, ketika dia pun juga ketika memimpin rapat, dia pun juga adalah tidak seperti dahulu. Dia bisa menggembalakan temannya dengan baik, tetapi kali ini betul-betul mungkin ketika dia mengambil keputusannya tidak dipikir secara jangka panjang, tetapi jangka pendek saja. Karena itu ketika berakhir masa tersebut, dia harus mengganti keputusannya lagi, karena keputusannya sudah tidak berlaku kalau jangka panjang. Saudara sekalian, saya melihat memang dia memiliki karunia rohani yang begitu banyak. Dan ketika dia masuk kuliah pun juga, karunia rohaninya pun juga terus terasa dengan baik. Tetapi dia melupakan satu hal. Dan itulah yang juga Paulus ingatkan di dalam 1 Korintus pasal 13 ini. Kalau kamu punya karunia rohani yang begitu banyak, sama dengan jemaat-jemaat di Korintus,
Tapi kalau kamu tidak mempunyai kasih, maka hal itu tidak ada faedahnya bagi jemaat. Nah, saudara sekalian, saya melihat bahwa bagaimana dengan setiap kita. Ketika Tuhan memberikan karunia rohani bagi diri kita masing-masing, saya meyakini bahwa diri kita masing-masing pasti diberikan paling tidak satu karunia rohani. Dan itu betul-betul asalnya dari Tuhan. Dan kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi bagaimana seandainya ketika kita memakai karunia rohani itu untuk kepentingan diri sendiri, bahkan tidak ada kasih ketika kita melakukan hal-hal tersebut. Dan Paulus di dalam pasal yang ke-13 mengingatkan hal demikian kepada jemaat di Korintus. Saudara, kalau kita melihat letak dari pasal 13 ini bukanlah sebuah kebetulan. Kalau pasal 13 ini diletakkan di antara pasal 12 dan pasal 14. Saudara, kalau kita melihat pasal di antaranya, atas dan bawahnya, pasal 12 itu Paulus mengajarkan dan menulis suratnya ini untuk mengingatkan orang-orang yang ada di Korintus bahwa karunia rohani itu sangat banyak. Dan tiap-tiap orang diberikan secara khusus karunia rohani tersebut. Tetapi saudara sekalian, orang-orang yang ada di Korintus tersebut berpikiran agak berbeda. Apa itu? Mereka berpikir bahwa karunia rohani yang diberikan itu adalah untuk menyombongkan diri mereka. Wah, karunia rohaniku loh 5 misalnya. Kamu piro? Halah, cuma 2. Akean aku, berarti aku yang lebih rohani. Lalu keliling lagi, ketemu orang lagi. Karunia rohani ibu piro? 1. Wah, 1. Akean aku 5. Kamu cuma 1. Wah, berarti kamu itu ya kurang rohani lah. Saya yang lebih rohani. Wah, saudara sekalian, ketika diberikan karunia rohani tersebut, mereka berpikir bahwa semakin banyak jumlah karunia rohani, maka semakin rohanilah aku di hadapan Tuhan. Bahkan mereka menyebut satu karunia rohani yang begitu luar biasa, yaitu bahasa roh. Mereka berpikir, kalau ada orang ini ya yang diberikan karunia rohani bahasa roh, itu loh yang paling ciamik di antara karunia-karunia rohani yang lain. Yang paling ciamik itu ya karunia rohani bahasa roh. Nah, saudara sekalian, Paulus melihat bahwa hal ini menimbulkan sebuah bahaya untuk perkembangan jemaat di Korintus. Mereka berpikir bahwa karunia rohani bahasa roh ini yang paling hebat, yang paling istimewa. Tetapi Paulus mengingatkan, bukan. Justru karunia rohani bahasa roh itu untuk kepentinganmu sendiri, untuk pertumbuhan rohanimu sendiri, bukan untuk pertumbuhan dan kepentingan jemaat. Lalu juga ketika kita melihat pasal selanjutnya, yaitu pasal 14, di situ pun juga Paulus secara khusus membahas tentang karunia bahasa roh. Bahasa roh itu jangan sampai dipraktekkan secara bersama-sama di komunitas jemaat atau komunitas ibadah. Jangan, kalau kamu punya karunia rohani bahasa roh, kamu harus duduk sendirian, atau kalau ada 1 atau 2 orang, harus ada yang bisa menerjemahkan. Jadi tidak boleh itu, misal ada 200 jemaat bahasa roh semua. Saudara sekalian, tidak seperti itu caranya. Paulus mengingatkan harus bergantian dan harus teratur untuk dipraktekkan. Nah, saudara sekalian, di antaranya ada pasal 13. Dan mereka diingatkan oleh Rasul Paulus untuk mengingat kembali ajaran yang benar. Apa itu?
bahwa ketika kamu punya karunia rohani yang begitu banyak dan dipakai secara luar biasa di dalam pelayanan dan di dalam jemaat, ingatlah, yang paling penting adalah kamu juga harus punya kasih. Mengapa demikian? Karena Paulus memberikan beberapa alasannya. Saudara, kalau kita melihat sepanjang ayat 1 sampai ayat 12, di situ berkali-kali Paulus itu memberikan sebuah alasan-alasan dan bukti-bukti bahwa kalau kamu punya karunia rohani, bagus. Tapi kalau tidak disertai dengan kasih, maka hal itu bukanlah sebuah hal yang berguna lagi. Saudara, di dalam 12 ayat dikatakan terus-menerus demikian. Coba kita melihat beberapa alasannya. Saudara, kalau kita melihat ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ayat 1 dikatakan begini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Wah, saudara. Jadi Paulus ini memperlihatkan, kalau misal ya ada orang-orang yang bisa ngomong atau berbicara semua bahasa, bahkan bahasa malaikat, dia bisa. Wah, saudara, kita melihat bahwa ini orang atau malaikat, ini manusia atau Tuhan ini, kok bisa semua bahasa, bahasa malaikat pun juga bisa. Tetapi kita lihat lanjutannya. Tapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi artinya cuma bunyi tok, tetapi tidak ada manfaatnya. Alat musik itu memang menghasilkan bunyi, tetapi kan ada harmonisasinya. Seperti itulah kalau orang yang dikatakan hebat sekali, bisa karunia rohani, bahkan bahasa semua manusia, bahkan bahasa malaikat pun dia bisa. Nah, tapi kalau tidak punya kasih, dikatakan di situ seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya apa? Ya cuma bunyi saja, tetapi secara sembarangan. Tidak ada nada yang tepat, tidak ada harmonisasi yang tepat. Saudara sekalian, kita melihat bahwa karunia rohani itu memang penting dan memang dipakai oleh Tuhan untuk pertumbuhan jemaat. Tetapi Paulus mengingatkan, di balik semuanya itu ada sebuah hal yang lebih penting, yaitu kamu melakukan dengan kasih. Lalu juga ayat 2 dikatakan begini, sekalipun aku punya karunia rohani, karunia untuk bernubuat, lalu juga pengetahuan, tetapi kalau aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dalam terjemahan bahasa lain dikatakan, aku tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, tidak ada impactnya atau dampaknya. Saudara, kita melihat bahwa ketika orang tidak memiliki kasih yang begitu penting, dikatakan tidak ada faedahnya, ya tidak ada gunanya kalau kamu melakukan demikian tapi tidak ada kasih. Lalu juga dikatakan di dalam ayat yang ketiga, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Luar biasa ya pengorbanannya. Tapi tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Paulus terus mengingatkan dan membuktikan bahwa kasih itu memang yang terutama dibandingkan dengan karunia rohani yang begitu hebat. Saudara sekalian, bagaimana dengan setiap kita? Ketika Tuhan memberikan segala kemampuan bagi kita, apakah kita pakai semuanya itu untuk menyombongkan diri, membandingkan diri dengan orang lain, dan juga membuat karunia rohani tersebut untuk menyombongkan diri sendiri serta menganggap rendah orang lain? Saudara, jika kita melakukan demikian, maka sebetulnya kita sedang tidak menunjukkan kasih
di dalam kehidupan rohani setiap kita. Saudara, jemaat di Korintus melakukan semuanya itu. Begitupun juga tadi pemuda yang namanya Paul itu yang saya ceritakan di awal. Mereka hebat, begitu luar biasa, dipuja-puja oleh banyak orang, dibutuhkan oleh banyak orang pelayanannya di dalam jemaat. Tetapi ketika mereka tidak punya kasih, mereka tidak dapat sabar dengan orang lain, maka hal itu sebetulnya menunjukkan bahwa engkau adalah orang yang tidak dapat melakukan kasih dan tidak ada faedahnya bagi kepentingan jemaat. Saudara, kasih itu begitu penting. Kasih sejak di dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-7, Paulus itu betul-betul memperlihatkan bahwa kasih itu seharusnya hal yang baik. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, dan seterusnya. Ada begitu banyak hal-hal yang berkaitan dengan kasih. Lalu juga saudara sekalian, kalau kita melihat mengapa Paulus itu lebih menekankan kasih, karena kita melihat di dalam ayat yang ke-8, karena kasih itu tidak berkesudahan. Karunia rohani yang lain akan lenyap. Karunia bahasa roh akan berhenti. Karunia pengetahuan dan karunia rohani yang lain akan lenyap. Pengetahuan kita tidak lengkap, nubuat kita tidak sempurna. Saudara, semua karunia rohani yang dianggap hebat oleh jemaat-jemaat di Korintus, semuanya akan lenyap, akan berhenti pada waktunya. Tetapi di dalam ayat yang ke-8, kalimat yang pertama, dikatakan kasih itu tidak berkesudahan. Kasih itu selama-lamanya. Kasih itu tidak lekang oleh waktu. Padahal karunia rohani yang lain akan berhenti. Walaupun karunia rohaninya itu begitu hebat di mata orang lain, tetapi pada waktunya semuanya akan lenyap, semuanya akan berhenti. Tetapi kalau kasih tidak berkesudahan. Artinya tidak akan lenyap, tidak akan berhenti, berlaku untuk selama-lamanya. Karena itu saudara sekalian, kejarlah kasih, bukan mengejar jumlah karunia rohani atau mengejar pujaan atau pujian dari orang lain. Jangan. Kejarlah kasih. Dan saudara, kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 16, di dalam pasal 16 itu Paulus juga mengingatkan, kalau kamu melakukan sesuatu, lakukan itu dengan kasih. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita. Kalau hari Minggu yang kemarin kita sudah diingatkan, kembali kepada kasihmu yang semula kepada Tuhan. Dan kali ini pun juga kita melihat sebuah ajaran yang begitu lengkap, bahwa kasih itu pun juga kita tunjukkan kepada jemaat-jemaat yang lain. Kita melayani Tuhan, yaitu sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Kita harus kembali kepada kasih kita yang semula, yang berkobar-kobar demi Tuhan. Tetapi kita juga diingatkan untuk semakin lengkap. Ketika kita melayani jemaat, kita kumpul di dalam sebuah komunitas persekutuan. Kita menggunakan karunia rohani itu sebagai wujud kasih kita kepada jemaat. Karena itu semua adalah untuk kepentingan jemaat, kepentingan bersama, bukan kepentingan individual. Saudara, bagaimana dengan setiap kita? Mari saudara, pada malam hari ini kita kembali diingatkan bahwa ketika kita melakukan semuanya itu bukan dengan kasih, tetapi karena kepentingan diri sendiri, dan saya pun juga pernah melakukan hal demikian, tetapi kita diingatkan kembali.
bahwa segala pelayanan, segala karunia rohani yang sudah Tuhan berikan kepada kita, itu semua bukan untuk dilihat supaya aku ini hebat, tetapi untuk pertumbuhan bagi jemaat-jemaat semuanya. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menolong dan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih hari ini kami kembali diingatkan bahwa kami sudah diberikan karunia rohani dari Tuhan. Tolonglah kami supaya kami dapat memakai semuanya itu sebagai wujud kasih kami kepada Tuhan dan juga kepada jemaat-jemaat yang lain. Tolonglah kami Tuhan supaya kami dapat menggunakan segala karunia rohani itu dengan optimal sehingga ada pertumbuhan yang baik di dalam jemaat Tuhan. Ampunilah setiap kami Tuhan, ketika kami memakai karunia rohani tersebut untuk kepentingan diri kami sendiri. Tolonglah Tuhan supaya kami dapat mengubah hal tersebut sehingga kami kembali diingatkan bahwa segala bentuk pelayanan kami adalah untuk kemuliaan nama Tuhan saja dan juga untuk pertumbuhan jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Yeremia 29 ayat 12 dan 13. Penolong itu tidak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan membebani hidupmu, bila sengsara melemahkan hatimu, ingat Yesus takkan pernah meninggalkanmu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Bapa, kuangkat hatiku, kupanggil namamu di dalam doaku, dan kurasakan Engkau begitu dekat menghampiriku. Tuhan itu dekat pada setiap orang yang mau berseru kepadanya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu.
Saudara, kita akan melanjutkan dengan menaikkan pokok-pokok doa. Malam hari ini saya memberikan waktu bagi setiap kita untuk kita dapat memberikan pokok doa untuk saya doakan. Nah, saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah artikel. Dikatakan bahwa kita adalah umat Tuhan. Kita dipanggil bukan untuk berjuang sendirian, tetapi kita dipanggil untuk masuk di dalam sebuah komunitas persekutuan orang percaya. Karena kita bukan berjuang di dalam dunia ini sendirian saja tanpa orang lain. Bukan, saudara. Tetapi kita sekarang adalah umat Tuhan. Kita harus masuk di dalam sebuah komunitas orang percaya. Karena disitulah kita bisa saling menguatkan, saling mendoakan, saling mengajarkan apa yang benar dan yang baik. Karena itu adalah panggilan setiap kita. Kita tidak dipanggil untuk berperang secara sendirian, tetapi kita dipanggil sebagai gereja, kumpulan orang percaya. Bahkan dikatakan berkali-kali di dalam Alkitab, orang percaya atau gereja itu disebut sebagai kawanan domba Allah. Kawanan domba Allah. Jadi artinya dombanya banyak. Lalu juga dikatakan anggota tubuh Kristus. Anggota tubuh bukan cuma tangan saja, tetapi kan banyak. Ada jempol, ada tangan, ada lengan, ada mata, hidung, mulut, dan sebagainya. Banyak, saudara. Artinya apa? Artinya kita tidak sendirian. Kita harus masuk di dalam persekutuan orang percaya. Saudara sekalian, ketika saya kecil, saya sempat menonton film ini. Mungkin yang lebih tua dari saya langsung tahu itu film apa. Film Rambo. Sylvester Stallone. Nah, ini pemeran utamanya. Saudara sekalian, Rambo itu berjuang sendirian. Ada begitu banyak musuh. Ada 10, ada 20. Dia tembak semuanya, dia bisa menang. Dia tidak butuh orang lain. Karena dia bisa mengalahkan sendirian. Tetapi saudara, ini cuma film. Kalau asli kita menghadapi 20 orang yang juga pegang senjata, ya jelas pasti kalah. Kita tembak semuanya, tapi kita juga nanti sudah ditembak duluan. Ini film, dia bisa menang ketika berjuang sendirian. Tetapi di dalam realita tidak mungkin terjadi semacam tersebut. Karena itu saudara sekalian, pada malam hari ini saya mengajak setiap kita untuk kita tidak berjuang sendirian. Kita harus masuk di dalam komunitas orang percaya karena kita membutuhkan jemaat-jemaat yang lain untuk kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu setelah ini silakan Bapak Ibu jemaat semuanya kalau berkenan dapat mengetik atau merekam suaranya di grup atau bisa japri ke saya untuk menaikkan dan memberikan pokok-pokok doa. Nanti saya akan mendoakan satu persatu. Jadi bisa kirim di grup, bisa juga japri ke saya. Dan hal ini membuktikan kita butuh orang lain untuk kita bisa saling mendoakan dan saling menguatkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.